Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sahabat-sahabat Nusantara. Adapun kajian kita hari ini adalah ilmu dan amal. Amal dan ilmu. Bismillah. Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya cintai dan sangat saya sayangi, marilah kita bersama-sama terus meningkatkan daripada wawasan kita, kemampuan kita, membenahi diri terus-menerus dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ilmu dan amal di sini yang ingin saya bahas adalah tentang keesaan Tuhan, ilmu tentang ketuhanan, ilmu tentang mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kita harus menyadari bahwasanya inilah yang menjadi puncak daripada ilmu pengetahuan. Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya cintai dan sangat saya sayangi, kita memang perlu belajar ilmu yang lain, ilmu kedokteran, ilmu fisika, ilmu alam, ilmu biologi, ilmu apapun tentu pasti sangat berguna bagi kehidupan kita. Akan tetapi yang saya bahas di sini adalah tentang ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari dan kita mengetahui betapa pentingnya ilmu ketuhanan itu. Banyak di masyarakat sekarang ini telah lupa, khususnya yang mungkin belajar spiritual, telah lupa puncak daripada keilmuan itu sendiri. Jika kita tidak mengetahui ilmu akan ketuhanan, maka kita akan terjerumus dalam kenistaan. Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya cintai, mari kita buka hati dan pikiran kita. Kita belajar bersama di jalan Tuhan. Jika kita tidak memiliki ilmu ketuhanan secara spiritual, tentu kita akan menjadi orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang penuh dengan rasa keakuannya. Nah, di sini ilmu tentang ketuhanan ini kita harus menyadari bahwasanya seluruh alam semesta ini telah diciptakan oleh Dia. Tapi kita tidak menyadari akan rasa syukur kita kepada Dia. Napas kita diberi, mata kita diberi, jantung kita diberi, seluruhnya diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya cintai, ilmu tentang ketuhanan ini adalah ilmu tentang kejiwaan, ilmu tentang rasa, bagaimana kita mengenal diri kita sendiri. Tentu kita akan mengenal Tuhan kita. Jika kita mengenal Tuhan kita,
tentu pula kita akan memberikan contoh kepada kita, yaitu diri sendiri. Banyak di kalangan masyarakat saat ini merasa berilmu, merasa mampu beribadah. Itu kan pasti ada ilmunya. Contoh, di dalam agama Islam itu ada namanya syariat. Syariat itu adalah tata cara, aturan main dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, dalam ilmu-ilmu lain tentu itu ada tata caranya. Tapi apabila kita tidak mengamalkan ilmu tersebut, tentu di situ letak kesalahannya. Berapa banyak orang-orang yang sudah berilmu tetapi tidak mengamalkan daripada apa yang menjadi ilmunya. Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya cintai, perlu diingat di sini, pada hakikatnya adalah apa yang telah kita pelajari selama ini, baik itu dari guru spiritual, buku, maupun dari orang-orang terdekat kita yang telah kita pelajari. Jika ilmu tersebut tidak kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka akan sia-sia. Berapa banyak orang beribadah mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi dia tidak mengamalkannya. Begitu sebaliknya, dia beramal terus siang dan malam, berbuat baik kebaikan kepada orang lain, tetapi tidak memiliki ilmu, sehingga apa yang menjadi amalan tersebut menjadi sia-sia. Begitu juga ilmu, dia memiliki banyak ilmu, tetapi tidak menerapkan tentang amalan tersebut, maka akan pincanglah ilmu tersebut. Begitu sebaliknya, amal itu akan menjadi sia-sia. Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya cintai dan sangat saya sayangi, kita hanya perlu ilmu itu satu saja, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan. Satu ilmu pun jika kita amalkan, maka akan lebih baik daripada 1000 ilmu yang kita kuasai tetapi tidak kita amalkan. Contoh salah satu, kita beribadah kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jika kita tidak memiliki ilmu, hanya mendekatkan diri, rutinitas beribadah setiap hari, tetapi tidak memiliki rasa, tidak memiliki makna, arti, maka akan sia-sialah ilmu kita tersebut. Maka di sini saudara-saudara, sahabat Nusantara yang sangat saya cintai, harus dipahami, ilmu dan amal itu ibarat jasad dan ruhnya, tidak terpisahkan. Kenapa saya di sini lebih cenderung mengupas tentang spiritual, ilmu dan amal? Karena saya menyadari saudara-saudara, sahabat-sahabat Nusantara tentu semua sudah pernah belajar sesuai tingkat kadar kedewasaannya. Saya hanya menyampaikan dan mengingatkan, jika memang ilmu tersebut sudah Anda miliki, maka amalkanlah. Jika memang kita sudah beramal tetapi tidak memiliki ilmunya, maka belajarlah. Jangan malu. Kita lebih malu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Salah satu ilmu itu adalah seperti sholat. Kita tahu sholat itu secara syariatnya mengambil air wudhu, ada gerakan, ada bacaan. Itulah dalam bentuk pengamalan. Ilmunya harus kita pahami. Sehingga kita telah memahami daripada ilmu sholat tersebut, maka kita mengamalkannya. Dan berbagai macam lainnya. Itu sama saja. Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya cintai, kejarlah ilmu sampai ke liang lahat. Walaupun ada yang mengatakan sampai ke negeri corona, yaitu Cina, ya kan? Salah tidak, tetapi saya menyampaikan tutuplah ilmu sampai ke liang lahat. Ilmu apa saja pelajarilah, ambil yang baik-baiknya, tinggalkan yang buruknya. Maka amalkanlah. Salah satu teknik zikir juga itu harus ada ilmunya. Setelah kita mengerti akan ilmunya, maka amalkanlah. Jadi ilmu dan amal itu memang satu bentuk proses yang menjadi satu kesatuan, tidak terpisahkan. Banyak sekali pelajaran-pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita beramal tapi tidak ada ilmunya. Maka sekarang pakailah kedua-duanya, ilmu dan amal, amal dan ilmu, agar tidak menjadi sia-sia. Karena semua itu logika. Kita bisa pikirkan, kita bisa renungkan, dan kita bisa pertanyakan. Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya cintai, belajarlah. Jangan pernah merasa bahwasanya kita sudah cukup dengan ilmu apa yang kita punya. Terus belajar, karena kesempurnaan itu adalah milik Allah, bukan milik kita. Jika kita telah memiliki ilmu dan mengamalkannya, maka kita akan mendapatkan namanya buah daripada ilmu dan amal kita itu. Nah, disitulah yang paling pentingnya atau rahasianya. Ibarat kita menanam sebuah pohon, kita akan tanam itu bijinya, tumbuh batangnya, tumbuh daunnya, semakin keras batangnya, maka keluar akan putihnya, sehingga dia akan berbuah. Jika kita ingin mendapatkan buah, maka harus ada ilmunya dan harus ada beramal. Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya cintai, pelajarilah mulai saat ini, terutama ilmu ketauhidan, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan kita menjadi tenang, karena ini adalah puncak keilmuan, sehingga kita menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang tenang, menjadi orang yang akan mawas, ya kan? Sehingga kita dilihat orang adem, ayem dia. Kadang memang kita beramal itu kita tidak mengerti, maka kadang timbul ria, sombong. Kita juga beramal kadang perasaan kita ikhlas karena Tuhan, tapi ilmunya salah, kita tidak menyadarinya. Jadi ikhlas itu sendiri pun ilmunya ada, walaupun kita sering mengungkapkannya. Sabar itu pun ilmunya ada, walaupun kita sering mengatakan ataupun kita merasa sudah sabar. Maka di sini sebuah proses itu sangat penting, yaitu pembentukan diri sendiri. Bagaimana kita membentuk diri kita sendiri? Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya cintai, belajarlah. Selamatkanlah diri kita dulu, ya kan? Setelah kita mengerti, setelah kita memahami, maka kita bisa memberikan daripada buah kita itu kepada orang lain. Gambaran-gambaran ilmu ini sangat banyak.
Saya juga udah mengupas ada beberapa teknik zikir ya kan di channel saya tentang bersandarkan kepada Allah, takut hanya kepada Allah. Jadi saudara-saudaraku yang sangat saya cintai, jangan pernah malas untuk belajar. Setiap hari kita belajar. Setiap hari kita itu merenungkan apakah ini sudah benar atau salah. Jika sudah benar atau salah, maka kita mengambil hikmahnya sehingga kita bisa beramal. Nanti kita juga akan merasakan efek ataupun dampak daripada amalan kita tersebut. Di sesi lain nanti mungkin saya akan lebih banyak bicara tentang teknik ilmu. Kalau pengamalan itu kembali kepada saudara-saudara. Makanya ilmu itu letaknya di kepala. Makanya kepala itu lebih tinggi, tidak di tempat yang lain. Artinya apa? Walaupun kita berilmu, ya tetap tunduk patuh kepada Allah, bukan kepada selainnya. Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya cintai dan sangat saya sayangi, kejarlah ilmu itu. Hidayah itu akan datang apabila kita mengejar, bukan menunggu. Jadi jangan salah kita, mindset kita, pola pikir kita bahwa hidayah itu Allah akan turunkan kepada kita. Kalau kita tidak mengejar, belajar, maka akan sia-sia. Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai, mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Ilmu dan amal, dan amal dan ilmu, silahkan belajar dimanapun, kepada siapapun. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Setelah kita memiliki ilmu dan kita mengetahuinya, maka praktekanlah agar ilmu tersebut penuh makna, penuh arti, sehingga kita mengetahui kebenaran yang sejati. Dan saran saya, pelajarilah ilmu ketuhanan dahulu, karena itu adalah puncak dari segala puncak ilmu. Karena itu bermanfaat di dunia dan bermanfaat di akhirat nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke, sahabat-sahabat Nusantara, hanya itu pesan saya. Lebih kurang saya mohon maaf lahir dan batin kepada sahabat-sahabat, kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.